Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ke depan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kalau hadir, angkat tangan, bilang hadir ya. Syahmi, Hadir, Pak. Erni, Naila, Nadia, baik, hadir semua hari ini ya. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kebersihan kelas kita hari ini. Silahkan dicek samping kiri kanannya dulu. Laci, meja, Bersih, Pak. apa sudah bersih? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, kira-kira ada ndak yang mengetahui apa kira-kira korelasi atau keterkaitan materi yang kita pelajari pekan lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Adi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik Pak, menurut pemahaman saya, teks LHO memiliki korelasi dengan teks eksposisi, yaitu hubungannya ialah teks LHO itu berfungsi sebagai sumber informasi dari hasil observasi secara faktual dan objektif, sedangkan teks eksposisi berfungsi menyajikan dan menjelaskan informasi tentang sebuah peristiwa atau fenomena berdasarkan fakta. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu untuk hari ini. Jadi tolong diperhatikan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah dengan model pembelajaran PBL ya, peserta didik mampu mengevaluasi isi dalam mendukung opini, kemudian kesesuaian, kemudian dalam teks dengan betul. Jadi ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bisa dipahami dengan baik ya? Oke. Baik, tolong diperhatikan sebelum kita melanjutkan ke materi inti untuk mengerjakan LKPD. Ya, kita akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu ya. Asesmen awal untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Jadi, saya akan menampilkan barcode-nya, kemudian Anda scan menggunakan HP kalian masing-masing dan dikerjakan dengan cepat dan tepat. Oke ya? Baik. Silahkan disiapkan handphonenya. Silahkan di-scan menggunakan barcode. Sudah? Oke, silahkan dikerjakan dengan saksama. Oke, cukup. Waktunya habis, selesai. Baik, selanjutnya tolong diperhatikan apa langkah-langkah berikut yang akan kita tempuh. Jadi, hasil asesmen diagnostik ini itu akan saya tampilkan sebentar dan itulah dasar kita untuk membagi kelompok ya. Jadi sebentar tahapannya itu akan ada video yang akan saya putar, kemudian
lewat video itu kalian harus melihat bagaimana kesesuaian misalnya isi dengan video yang telah tampil di atas. Kemudian Anda akan melakukan pengerjaan untuk ketersediaan presentasi kalian. Kemudian akan ada diskusi dan tanya jawab, dan itu akan dilaksanakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan hasil diagnostik ini ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Jadi setelah kalian melaksanakan asesmen ini, akhirnya kita melihat hasilnya ya. Dan hasil inilah nanti dasar kita untuk membuat kelompok. Tolong diperhatikan semua. Lihat nama-namanya semua ya. Oke. Baik, kalau Anda sudah memperhatikan kelompoknya masing-masing, ditandai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita perhatikan video tayangan berikut dengan saksama ya. Baik. Bangka Belitung bagai menerima buah si malakama. Sejak lama, kepulauan ini menjadi penghasil timah terbaik di dunia. 10 negara, yaitu Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Cina, Thailand, Jepang, dan Singapura menggantungkan pasokan timah dari sana. Proses itu bertahun-tahun dinikmati dan membawa nama Bangka Belitung di peta dunia. Namun dampak buruknya kini terasa. Lingkungan rusak tak terkendali, baik oleh tambang resmi maupun ilegal. Sebanyak 3/4 dari wilayah kepulauan Bangka Belitung yang seluas 1,6 juta hektar masuk dalam izin usaha pertambangan skala besar dan konvensional. Sisanya direbut oleh industri pertambangan dan lalu sebagian kecil untuk memanfaatkan tempat dalam menghancurkan hutan selama merusak ekosistem pesisir dan melenyapkan ikan. Dapat dirasakan oleh nelayan tradisional yang melancarkan dan pesisir laut. Di dalam soal perusahaan lahan yang mencapai 1,50 atau 52% dari luas daratan. Industri ini juga sumber korupsi. Selama 10 tahun, sejak 2004, Indonesian Corruption Watch mencatat kerugian negara dari penambangan timah sebesar 68 triliun rupiah dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor, dan penerimaan non pajak. 3 tahun lalu, perusahaan besar seperti Apple dan Samsung bahkan pernah digugat karena menggunakan timah hasil penambangan ilegal di Bangka Belitung. Keduanya berjanji melakukan evaluasi terhadap pemasok timah, namun berakhir tanpa penjelasan. Bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat, WLI telah mendesak Presiden Jokowi untuk memberlakukan moratorium penambangan timah. WLI juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit lingkungan hidup dan meninjau kembali semua perizinan tambang yang sudah diberikan. Pemerintah juga harus menegakkan aturan hukum dan mewajibkan semua perusahaan tambang yang masih beroperasi untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang di Bangka Belitung. Oke, baik. Sudah diperhatikan semua video tayangan tadi ya? Video tayangan itu berjudul apa? Dilema tambang timah. Ya, jadi menurut kalian semua, kira-kira bagaimana menurutmu tentang pendapat penulis tadi? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Penulis dalam video Dilema Tambang Timah mengangkat masalah mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan timah di Bangka Belitung. Secara umum, pandangan ini relevan. Kenapa? Karena pertambangan timah di Bangka Belitung memang membawa dampak positif dalam bentuk ekonomi, tetapi juga membawa dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan dan korupsi. Penulis ingin menyoroti kedua sisi ini untuk menimbulkan kesadaran atau mendorong tindakan yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya, itu salah satunya ya. Jadi pertanyaan berikut mungkin bisa, bagaimana sih kesesuaian judul dengan isi video tayangan tadi? Nah, itu kita akan bahas nanti pada kelompok yang akan kita
bagi tadi. Sudah terbagi ya berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi. Oke, baik. Berikutnya kalian silahkan berdiri sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, di sebelah sana kelompok 3, sebelah sini kelompok 4. Silahkan tukar posisi sekarang. Baik, Ananda sekalian, bagaimana sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah, oke. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu ya, supaya kalian bisa bersemangat lagi. Silakan berdiri semua dulu. Oke. Kalau saya instruksikan dengan mengatakan Marina, tangan Anda melekatkan di dada seperti ini. Marina ya. Tolong perhatikan semua. Marina. Kalau saya mengatakan menari, berarti Anda goyangkan tangan seperti ini ya. Kemudian kalau saya mengatakan di atas, berarti Anda seperti ini. Kalau menara, berarti seperti ini. Oke, paham semua ya? Oke, kita tes dulu. Marina. Menari. Di atas. Menara. Marina di atas, merana, menara. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Karena saya sudah melihat bahwa Anda sudah fokus dan bersemangat kembali, maka kita akan melanjutkan pengerjaan LKPD kita. Saya akan membagikan, Bapak Guru akan membagikan LKPD-nya. Silahkan duduk dulu terlebih dahulu. Ya, jadi ini tadi kelompok berapa tadi ini? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, jadi kelompoknya tadi berdasarkan hasil asesmen diagnostik dari pengumuman di atas. Bisa diperhatikan ya? Baik, oke. Jadi saya akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ini LKPD untuk kelompok 1. Kemudian ini LKPD untuk kelompok 2. Ini LKPD untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Ya, oke, silahkan diperhatikan LKPD masing-masing kelompok di situ. Sudah dilihat semua ya? Oke, baik. Jadi selanjutnya kalian mengerjakan LKPD itu, silahkan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Dan ini adalah bahan bacaan untuk bisa kalian scan. Silahkan di-scan ini ya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya masing-masing.
Jadi tolong diingat ya bahwa setelah Anda mengerjakan LKPD-nya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kalian harus bersiap-siap untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian berdasarkan LKPD yang telah dibagikan oleh guru tadi. Oke, silahkan dikerjakan ya. Bagaimana kelompok 1? Apa sudah selesai dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Oke, baik. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Oke, kelompok 4? Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, berarti kita akan menyimak dan mendengarkan hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan LKPD yang telah dikerjakan setiap kelompok. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita persilahkan dulu kepada kelompok 1 untuk presentasi dan menyajikan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Jadi menurut pendapat kami, penulis dalam video Dilema Tambak Timah mengangkat masalah mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan timah di Bangka Belitung. Secara umum, pandangan ini relevan karena pertambangan timah di Bangka Belitung memang membawa dampak positif dalam bentuk ekonomi, tetapi juga membawa dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan dan korupsi. Penulis ingin menyoroti kedua sisi ini untuk menimbulkan kesadaran atau mendorong tindakan yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi. Sekian dari kelompok kami. Oke. Tepuk tangan dulu, aplaus buat kelompok 1. Terima kasih banyak atas dukungan saya. Ya. Struktur teks posisi yang dijelaskan pada video tersebut kita menjelaskan pernyataan pendapat atau tesis, memperkenalkan topik dan menyampaikan pandangan atau pendapat utama. Yang kedua, pengembangan atau argumentasi, menyajikan bukti, penjelasan atau data yang mendukung pendapat. Biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan aspek-aspek bagian dari topik. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan, merangkum poin-poin penting dan menegaskan kembali pendapat atau memberikan rekomendasi. Oke. Tepuk tangan dulu. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa setelah kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya bersama temannya, nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Silahkan, boleh kelompok 2 ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Oke, boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang akan saya berikan kepada kelompok satu yaitu apa yang akan terjadi jika ada salah satu struktur kaidah kebahasaan yang hilang? Mungkin sekian. Bagaimana kelompok 1 bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 tadi? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi apabila suatu struktur kaidah kebahasaan pada teks eksposisi hilang, maka komunikasi akan menjadi lebih sulit untuk dipahami dan seringkali menimbulkan kebingungan. Kaidah kebahasaan mencakup tata bahasa, ejaan, struktur kalimat, dan aturan semantik yang berfungsi sebagai panduan dalam membangun makna secara jelas dan konsisten. Jadi, ketika kaidah kebahasaan ini hilang, pertama ambiguitas makna dan adanya kesalahpahaman dari pembaca dalam memahami teks eksposisi. Oke, tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk wow untuk kelompok 1. Tepuk wow.
Oke, baik ya. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan LKPD yang telah dikerjakan. Silakan, kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan LKPD yang diberikan oleh kelompok 2 yaitu apakah pendapat yang dibawakan tadi itu didukung oleh fakta dengan logis? Baik, jadi fakta yang disebutkan tadi bahwa selama 10 tahun Indonesia Corruption Watch atau ICW ini mencatat kerugian negara yang ditimbulkan dari pertambangan timah mencapai 68 triliun dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor dan penerimaan non pajak. Nah, fakta ini itu diambil berdasarkan data-data yang sudah ada, lalu dianalisis selama beberapa tahun sehingga ini merupakan fakta yang logis secara statistika dan dapat mendukung pendapat si penulis. Karena teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri yaitu bersifat faktual sehingga dibutuhkan fakta-fakta yang memang sesuai dengan data untuk mendukung opini dari si penulis. Baik, saya terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apakah kelompok 3 ingin menanggapi? Boleh? Bagaimanakah cara ICW dalam analisis data terkait kasus korupsi yang terjadi pada tambang timah? Ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Indonesian Corruption Watch atau ICW ini biasanya menganalisis data terhadap kasus tambang timah itu dari beberapa langkah, yaitu tentu dengan pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk laporan pemerintah mengenai proses pengumpulan data ini dan informasi dari masyarakat di sekitar sana. Lalu setelah itu dilakukan sebuah analisis kebijakan yang berkaitan dengan industri tambang ini. Dan tentunya dalam sebuah langkah-langkah penelitian dibutuhkan investigasi lapangan untuk mengamati kondisinya secara langsung di lapangan dan dengan melakukan wawancara juga dari masyarakat dan pekerja yang ada di daerah tersebut sehingga ini dapat menghasilkan data yang kuantitatif dan kualitatif. Dan hasil temuannya ini akan dijadikan sebuah laporan yang dapat dilaporkan. Dan ICW ini melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan dan perlindungan hak masyarakat. Baik, kita kasih tepuk 2 jempol untuk kelompok 2. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, tepuk tangan ya. Baik. Oke, berikutnya apa masih ada ingin bertanya kepada kelompok 2 sebelum saya lanjut kepada kelompok 3? Ada? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Saya persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang telah ingin menanggapi kelompok. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi diketahui di judul itu adalah hal atau topik yang masih ditentukan dari awal. Jadi bagaimana jika ada suatu isi teks eksposisi yang ternyata melenceng dari judul? Terima kasih. Oke, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi apa yang terjadi jika isi dari teks eksposisi melenceng dari judul? Menurut kelompok kami, untuk membuat suatu teks eksposisi tidak harus dimulai dari judul, namun bisa juga dilandaskan kepada masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti dilema tambang video yang telah ditampilkan, yakni dilema tambang timah. Itu bermula dari masalah-masalah yang muncul di masyarakat, sehingga dibuatkanlah suatu teks eksposisi untuk menyajikan informasinya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang dimana berdasarkan video yang dikatakan Bapak tadi, pada video tersebut terdapat kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, yaitu pada penulisan kata nama negara yaitu negara Prancis. Pada video penulisan tersebut
terdapat di video tersebut tertulis kata Perancis yang dimana nama negara tersebut salah, yang benar tulisannya itu kata Perancis yang menggunakan setelah. Oke, baik. Setelah itu, setelah disampaikan tadi hasil, oke, siapa tadi yang duluan? Oke, boleh. Ini lagi, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu, bagaimana contoh argumen yang efektif dalam Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi yang Anda harus menyesuaikan antara apa yang menjadi materi kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yang telah kita bacakan tadi. Oke? Ya. Tadi kelompok 1 itu sudah menyampaikan apa tadi? Pendapat penulis terkait dengan video yang telah ditayangkan yang berjudul tentang dilema tambang timah. Kemudian apa lagi? Kemudian tadi judul sudah disampaikan. Judul sesuai dengan isi teks. Kemudian fakta-fakta yang logis yang terdapat di dalam video tayangan tersebut. Oke. Silahkan di-scan ini. Silahkan di-scan. Jadi refleksinya itu sederhana. Pertanyaannya, bagaimanakah perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran teks eksposisi yang diajarkan oleh Pak Harjum hari ini? Oke, silakan angkat tangan. Oke, Adi, silakan Adi. Baik, terima kasih atas kesampatannya Pak. Baik, jadi setelah saya belajar teks eksposisi, akhirnya saya bisa mengetahui dan lebih sadar tentang isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, utamanya bagaimana sebenarnya dilema masyarakat Bangka Belitung tentang tambang timah yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, namun juga memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap pemasukan negara Indonesia. Selain itu, setelah belajar teks eksposisi, wawasan saya juga terbuka luas terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Dan saya dapat mengetahui apa itu teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi, argumentasi, dan kalimat efektif dalam teks eksposisi setelah diskusi dan presentasi. Mungkin itu saya dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Adi. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan teks formatif dan ini harus Anda scan melalui barcode ya. Dan ini dikerjakan secara serius untuk mengukur kemampuan kalian setelah kita berdiskusi belajar tadi ya. Silahkan, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan berikutnya dengan hal-hal yang mungkin saja misalnya ada yang ingin dikembangkan lagi dalam bentuk karya misalnya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin kembali oleh ketua kelasnya. Silahkan Waji maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, langkah baiknya kita berdoa kembali. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi saya menyampaikan bahwa dengan materi teks eksposisi ini, saya berharap bahwa kita bisa mengaplikasikan nanti kepada hal-hal yang kalian lihat secara kontekstual di dalam dunia nyata. Oke? Paham ya? Oke, baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan dirapikan.